Mantap, deretan artis Indonesia ini gak malu nunjukin imannya dalam Yesus. Kita tahu bahwa Kristen adalah agama minoritas di Indonesia. Kristen sangat jarang dipublikasikan di TV dan disebut-sebut di dalam sebuah film. Contohnya saja FTV. Dengan situasi ini banyak sekali orang-orang berupaya menjual iman mereka demi mempertahankan sebuah popularitas. Mungkin itu karena tekanan dari lingkungan atau karena fans-fansnya. Tapi tahukah kamu bahwa di balik itu semua, justru ada sederetan artis yang sangat berani belak-belakan mengenai imannya kepada Yesus di depan layar TV yang ditonton oleh semua orang. Siapa sajakah mereka? Yang pertama, ada Agnes Monica. Dalam banyak kesempatan, penyanyi cantik ini secara gamblang menyatakan imannya kepada Tuhan Yesus. Jika sobat perhatikan, tiap kali Agnes mendapatkan award atau tengah berada di sebuah acara talk show, Agnes selalu terang-terangan menyatakan bahwa segala sesuatu yang ia raih dan dapatkan merupakan kehendak dan anugerah dari Tuhan Yesus. Bahkan tak jarang pula ia mengutip ayat-ayat Alkitab dan membagikannya di depan banyak orang melalui tayangan televisi secara langsung. Dan di banyak acara-acara juga dia sering menyanyikan lagu-lagu rohani, lagu-lagu pujian kepada Tuhan Yesus. Dan sebelum memulai acara-acara yang dihadiri, ia sering menyebutkan nama Tuhan Yesus dan Shalom, sekalipun di sana ada berbagai banyak agama, tapi dia tidak segan-segan menyebutkan nama Tuhan Yesus. Yang kedua ada Asmiranda. Mungkin kita sempat dihebohkan perihal pernikahan antara Asmiranda dengan Jonas Rivano beberapa tahun lalu. Namun pada akhirnya Asmiranda memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus, bahkan meninggalkan segala hal duniawinya. Sekarang ia lebih fokus untuk melakukan pelayanan ketimbang mengisi acara-acara entertainment. Bahkan melalui kesaksiannya, ia tidak pernah takut ataupun malu untuk menyatakan diri sebagai orang Kristen. Ada banyak tantangan yang dihadapi oleh Asmiranda dan Jonas ketika ia memilih untuk menjadi pengikut Yesus. Dari keluarga maupun dari banyak orang. Bahkan kepindahannya menjadi Kristen itu banyak mendapat kutukan dari orang-orang yang tidak senang kepadanya. Tetapi Asmiranda dan Jonas tetap semangat apapun tantangan yang mereka hadapi di saat mereka melayani Tuhan Yesus. Bahkan di saat mereka bersaksi di setiap acara, bahkan di gereja-gereja, mereka tidak mempedulikan tantangan apapun kata orang, karena mereka tetap memilih untuk menyuarakan nama Tuhan Yesus, memberitakan Injil dan menyaksikan kebaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka, karena mereka yakin dan percaya kuasa Tuhan Yesus ada bagi mereka, dan mereka percaya Tuhan pasti membela mereka. Hingga sampai sekarang ini mereka berhasil melewati setiap tantangan itu dan setiap kutuk yang dulunya dilontarkan kepada mereka. Mereka yakini itu menjadi berkat dalam hidup mereka, sehingga mereka sekarang diberkati dengan kehadiran seorang anak juga di keluarga mereka. Dan mereka tetap setia untuk melayani Tuhan Yesus di gereja-gereja, memberikan kesaksian-kesaksian, inspirasi, motivasi untuk orang-orang di luar sana agar mereka juga diberkati oleh Tuhan Yesus. Yang ketiga ada Doni Sibarani. Vokalis ada band ini juga jadi salah satu penyanyi yang tidak pernah malu untuk menyatakan dirinya sebagai pengikut Kristus. Bahkan saat ini ia tengah disibukkan dengan kegiatan pelayanan bersama dengan istrinya. Dari akun Instagram resmi miliknya, sepertinya ia sering melakukan perjalanan ke beberapa gereja untuk berbagai kesaksian dan imannya kepada banyak orang. Tak hanya itu,
ia juga merilis album rohani bertajuk Kutinggikan Namamu. Doni Sibarani bersama dengan istri melakukan pelayanan ke berbagai gereja dan mereka tidak malu untuk memberikan kesaksian-kesaksian imannya tentang Tuhan Yesus dan menyanyikan lagu-lagu rohani pujian kepada Tuhan Yesus yang dapat memberkati banyak orang. Yang keempat ada Angel Peters. Namanya semakin dikenal setelah beberapa berhasil menjadi runner-up pada ajang pencarian bakat idola cilik. Setelah itu karir Angel Peters meningkat begitu pesat, bahkan berhasil membintangi beberapa judul sinetron dan serial drama seperti Stereo. Meski begitu, dunia hiburan yang gemerlap tak membuatnya lupa kepada Tuhan. Angel aktif dalam pelayanan, bahkan ia juga mengcover beberapa lagu rohani. Tak hanya itu saja, ia juga kerap melakukan kegiatan sosial bersama dengan keluarganya. Di usianya yang masih muda dan dengan banyak kesibukannya di dunia perfilman, di dunia hiburan, tetapi dia tidak lupa dan tidak pernah malu untuk mengakui nama Tuhan Yesus dalam pelayanan-pelayanan yang dia ikuti. Di tengah karirnya yang begitu meningkat, dia tidak melupakan Tuhan, tetapi dia semakin giat dan aktif di dalam pelayanan. Ia bersama dengan keluarga juga aktif melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Bahkan Angel Peters sudah merilis banyak lagu rohani dan menyanyikannya di berbagai tempat. Yang kelima ada Mike Mohede. Mike Mohede juga masuk ke dalam daftar artis yang tidak pernah malu untuk menyatakan diri sebagai seorang Kristen. Hal ini terbukti dari beberapa lagu rohani yang berhasil ia bawakan. Bahkan ada beberapa lagu yang ia ciptakan khusus hanya untuk Tuhan. Selain itu, dalam acara talk show, tanpa rasa ragu ia sering mengucapkan kata haleluya. Namun saat ini Mike Mohede telah tenang bersama Bapa di surga. Meski begitu, lantunan lagu yang pernah ia nyanyikan hingga karya-karya yang pernah ia buat masih dapat kita nikmati hingga saat ini. Sebagai orang percaya, Yesus berbicara mengenai namanya adalah hal yang sangat terhormat. Apalagi sampai memuji-muji namanya seperti yang dilakukan oleh sederetan artis di atas. Melihat hal itu, apakah kamu masih malu untuk menyatakan imanmu ke depan umum? Kita adalah anak-anak Allah yang telah dirancang untuk melakukan kehendak-Nya, yaitu memberitakan kebenaran. Karena ada firman Tuhan yang berkata, "Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga." Matius 7 ayat 21. Dan juga firman Tuhan yang berkata, "Setiap orang yang mengakui Aku di depan manusia, Aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal Aku di depan manusia, Aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga."